Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma hdina wahdihim ila siratikal mustaqim. Siratil ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nusyriku bihi syai'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman mutalazimain daimain ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'du. Para bapak yang kami hormati, tak lupa kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya malam hari ini tentunya saat ini kita bisa hadir dalam pengajian rutinitas kita yaitu belajar terjemah Al-Quran. Itu semuanya tak lepas dari nikmat dan kebaikan yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan saja kita termasuk bagian orang yang mampu untuk mensyukur nikmatnya dengan terus kita berusaha menambahkan amal baik di sisinya, dan semoga saja terus Allah memberikan kita waktu dan banyak kesempatan untuk bisa terus menyempurnakan amal ibadah kita, takwa kita kepada Allah SWT. Kita juga memohon kepada Allah semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah menjaga, melindungi kita beserta keluarga dari segala musibah, serta Allah masih memberikan kita umur yang panjang dan barokah di atas keistiqomahan, dan semoga segala amal baik kita diterima oleh Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Para bapak yang kami hormati, seperti biasa malam ini kita melanjutkan pengajian rutinitas kita yaitu belajar terjemah Al-Quran yang saat ini akan meneruskan ayat yang ke-15. 15 ya. Dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlah. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlah. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم
بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير Sadaqallahul azim. Mari kita mulai berperang lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu dari atas. Sesung sama saja atas mereka apakah engkau memberi peringatan mereka atau tidak engkau memberi peringatan mereka, tidak mereka beriman. Telah menutup Allah hati-hati mereka dan atas mereka dan penglihatan mereka penutup dan bagi mereka siksa yang besar. Dan dari manusia orang yang dia berkata kami beriman dengan Allah dan dengan hari akhir dan tidak mereka orang-orang yang beriman. Mereka Allah dan mereka beriman dan tidak mereka menipu kecuali diri-diri mereka dan tidak mereka menyadari. Di dalam penyakit maka menambah mereka Allah penyakit dan bagi siksa yang pedih dengan
apa yang mereka adalah mereka berdusta. Dan ketika bagi mereka jangan kalian berbuat kerusakan di dalam bumi. Mereka berkata, sesungguhnya hanyalah kami orang-orang yang berbuat perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang yang berbuat kerusakan dan tetapi tidak mereka menyadari. Dan ketika dikatakan bagi mereka, kalian berimanlah seperti beriman mereka apakah kami beriman orang-orang yang ingat sesungguhnya mereka orang-orang yang dan tetapi tidak mereka mengetahui dan mereka berjumpa orang-orang yang dan ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengolok. Biasa pemanasan, Pak ya. Nanti kalau lama-lama udah panas, nah lancar lagi nanti kan ya. Ini pemanasan. Ibarat motor tuh baru dihidupin mesinnya kan dingin kan ya. Ya, biasanya juga agak berbek sedikit kan ya. Sendat-sendat kan ya. Ya. Kalau udah panas ya. Kalau udah panas ya Allah lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu. Apa artinya? Allah yastahzi'u. Dia mengolok-olok. Yastahzi'u. Dia mengolok-olok bihim. Dengan mereka. Wa. Dan hum. Mereka fi. Di dalam. Him. Mereka. Ya muddu dia membiarkan. Ya muddu dia membiarkan. Ya muddu apa artinya? Dia membiarkan. Dia Allah membiarkan. Dianya Allah isinya. Tughyani kesesatan. Tughyani kesesatan. Tughyani apa artinya? Kesesatan. Ya'mahuna mereka bingung. Ya'mahuna mereka bingung. Ya'mahuna apa artinya? Mereka bingung tughyani. Kesesatan ya'mahuna. Mereka bingung tughyani. Kesesatan ya'mahuna. Mereka bingung yamuddu dia membiarkan yamuddu. Dia membiarkan ya'mahuna. Mereka bingung. Mereka bingung tughyani. Kesesatan ya'mahuna. Mereka bingung yamuddu. Dia. Kalau ini dia membiarkan tughyani. Kesesatan ya'mahuna. Mereka bingung tughyani. Kesesatan ya'mahuna. Mereka
bingung, yamuddu dia membiarkan, ya'mahuna mereka bingung, tughyani kesesatan. Insyaallah udah lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah yastahzi'u dia mengolok-olok bihim dengan mereka, wa dan yamuddu dia membiarkan hum mereka fi di dalam tughyani kesesatan him mereka, ya'mahuna mereka bingung. Allahu al yastahzi'u dia mengolok bihim wa yamuddu hum fi tughyani him ya'mahuna mereka bingung. Sekarang kita baca Allah dia mereka dan dia membiarkan mereka di dalam mereka bingung. Kita baca lagi. Dan dia di dalam kesesatan mereka bingung. Di atasnya dan mereka berjumpa orang-orang yang mereka beriman. Mereka berkata, kami beriman. Dan ketika mereka kepada setan-setan mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Sesungguhnya hanyalah kami orang-orang yang mengolok-olok. Allah dia mengolok-olok dengan mereka dan mereka di dalam kesesatan mereka bingung. Karena mereka itu, kata Allah, itu sudah mempermainkan kan ya, mempermainkan Allah dan juga orang-orang yang beriman dengan kemunafikannya, serta mereka juga melakukan mustahziun, pengolok-olokan, penghinaan, pengejekan, maka Allah tidak tinggal diam, Allah membalas olok-olok mereka. Namanya wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan dia Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan. Orang-orang yang seperti itu oleh Allah dibiarkan sekalian agar sesat dalam hidupnya. Ya'mahuna sehingga mereka bingung sendiri. Jadi segala kebaikan apapun yang kita lakukan mesti ada balasannya. Begitu juga keburukan sekecil apapun mesti ada balasannya. Seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, apa kata Allah? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairai yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarrah maka akan terlihat dan nampak ada balasannya di sisi Allah. Dan juga siapa yang berbuat keburukan mithqala dzarratin syarrai yarah akan juga diperlihatkan oleh Allah dan juga ada balasannya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha menipu daya, membuat makar, maka Allah membalas tipu daya dan pakaran mereka karena Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Pokoknya segala apapun yang menjadi rencana-rencana buruk seorang pada orang yang beriman itu mesti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan pada orang lain suatu saat nanti juga akan Allah berikan kebaikan kepada kita. Keburukan juga yang kita lakukan pada orang lain suatu saat nanti juga ada orang-orang yang akan berbuat jahat pada kita. Karena segala apapun perbuatan kita mesti ada
balasannya, baik di dunia terutama di akhirat. Oleh karena itu maka kita jangan enggan-enggan untuk berbuat baik karena semuanya ada balasan, ya, seperti itu. Jadi kata Allah bahwa Allah membalas olok-olok mereka dan Dia Allah membiarkan mereka di dalam kesesatan mereka bingung. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mempermainkan keimanannya dan juga orang-orang yang dia suka berpura-pura kan ya di dalam perbuatannya, orang-orang yang kata Allah sudah melakukan penipuan-penipuan, itu pada akhirnya mereka bingung sendiri kan ya. Karena Allah yang membuat bingung ya bagi orang-orang yang mereka mempunyai sifat munafik ya. Jadi paham Pak ya? Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika. Apa artinya? Mereka itu di awal-awal surat Al-Baqarah kan ya. Ulaika humul muflihun kan ya. Agak lupa Pak ya. Ulaika mereka itu alladzina, orang-orang yang dengan al-huda, hudan lil muttaqin, di awal juga ada maka tidak hum mereka dan tidak kanu mereka adalah. Sekarang perhatikan yang merah. Ishtarau mereka menukar. Ishtarau mereka menukar. Ishtarau mereka arti aslinya ishtara itu artinya membeli kan ya. Ishtara itu hadza, saya membeli ini. Ya, kalau kita ke Mekah itu mesti kalau ingin belanja kan ya, uridu an ashtari hadza, saya ingin beli ini. Ya, namun sayang di sana itu semuanya sudah ngerti bahasa Indonesia. Ya, pedagang-pedagang tak perlu kita pakai bahasa Arab ya. Ishtarau di sini kita artikan menukar karena hakikatnya sifatnya jual beli itu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Ishtarau mereka menukar. Ad-dhalalata kesesatan. Ad-dhalalata kesesatan. Ad-dhalalata apa artinya? Kesesatan. Tughya juga kesesatan. Jadi di dalam bahasa Arab itu memang itu bahasa yang kaya akan arti kan ya. Terkadang ada banyak kalimat satu arti, ada yang satu kalimat banyak arti. Ada banyak kalimat satu arti, contohnya ini dolalah dengan tughyan. Ini kan dua kalimatnya, artinya sama, kesesatan. Juga di kalimat lain itu ada banyak kalimat satu arti, itu syahida ro'a nadhara, sama-sama arti melihat. Cuman fungsinya berbeda-beda. Kalau syahida itu melihat sambil menyaksikan, kalau nadhara memandang, kalau ro'a itu melihat biasa. Kemudian juga ada yang satu kalimat banyak arti. Contohnya ainun, bisa artinya mata, bisa artinya sumber. Itu kalau dalam bahasa Arab kan ya. Nah, bahasa Arab itu memang bahasa yang istimewa, bahasa yang luar biasa, kaya akan kosakata juga. Ad-dhalalata kesesatan. Robihat beruntung. Robihat beruntung. Robihat. Apa artinya? Beruntung tijaratu perdagangan. Tijaratu perdagangan. Tijaratu. Apa artinya? Di bahasa Arabnya perdagangan itu tijaro, perdagangan, niaga atau usaha itu namanya tijaro. Orang yang berdagang namanya tajir. Ya, makanya kita sering menyebut tajir itu adalah orang kaya. Ya, karena memang ya rata-rata pengusaha itu kaya. Kalau ada pengusaha miskin ya bukan pengusaha namanya kan ya.
Pengusaha itu rata-rata kaya, makanya disebut sebagai tajir. Ya. Bentuk jamaknya tujar. Itu orang-orang yang berdagang. Tijaratu. Apa artinya? Perdagangan muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhtadina. Apa artinya? Orang-orang yang mendapat petunjuk. Tijaratu. Perdagangan robihat. Beruntung. Ishtarau, mereka menukar. Ad-dhalalata. Kesesatan robihat. Beruntung. Tijaratu. Perdagangan muhtadina. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Robihat. Tijaratu. Ishtarau. Mereka menukar ad-dhalalata. Kesesatan muhtadina. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Tijaratu. Robihat. Beruntung. Muhtadina. Orang-orang yang mendapat petunjuk. Ad-dhalalata. Ishtarau. Mereka Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika. Apa artinya? Mereka itu alladzina, orang-orang yang ishtarau, mereka menukar ad-dhalalata, kesesatan, dengan al-huda, petunjuk, maka tidak robihat, beruntung, tijaratu, perdagangan, mereka, dan tidak kanu, mereka adalah muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika, mereka itu alladzina ishtarau ad-dhalalata al-huda robihat, tijaratu kanu muhtadina. Kita baca mereka dengan petunjuk, maka tidak beruntung, tidak, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sekali lagi, mereka adalah dengan petunjuk, maka tidak beruntung, dan tidak, mereka adalah orang-orang mendapat petunjuk. Jadi kata Allah, mereka itu, yang dimaksudkan mereka itu ya semua ini yang Allah sebutkan dari atas kan ya. Orang-orang munafik yang sudah menukar imannya dengan kekafiran, orang-orang yang dia suka berpura-pura kan ya, dan juga orang-orang yang suka mengejek, menghina pada orang-orang yang beriman, serta orang-orang yang suka mengolok-olok. Semuanya itu kata Allah orang-orang yang ishtarod dolalah, yang sudah menukar kesesatan dengan petunjuk, yang seharusnya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, namun sayang petunjuknya ditukar dengan kesesatan. Sehingga oleh Allah mereka dianggap orang yang telah rugi dalam perdagangannya.
kita hidup di dunia ini oleh Allah itu disebut atau dianggap sebagai orang yang sedang berini, ya kan ya, bahkan kita menjadi orang-orang kafir, maka kita termasuk orang yang rugi di dalam perdagangannya. Seperti yang ada di dalam surat As-Saff, Allah katakan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah menyuruhkan kepada kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum, akankah aku tunjukkan kepada kalian, ala tijaratin, pada sebuah perdagangan, perniagaan, usaha atau pekerjaan itu yang jauh lebih baik dari apa yang kita punya di dunia. Apa itu? Tunjikum min adzabin alim, yaitu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Perdagangan apa itu? Usaha apa itu? Ataupun transaksi apa itu? Perniagaan apa itu? Tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah. Apapun itu yang kita lakukan, kalau didasari dengan iman, insya Allah kita akan beruntung. Wa rasuli, dan kepada Rasulullah. Tidak hanya cukup di situ, wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjihadlah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kalian dan juga dengan diri kalian. Dzalikum khairul lakum, kata Allah, demikian itu jauh lebih baik dari apa yang kalian punya. In kuntum ta'lamun, jika kalian adalah orang-orang yang mengetahui akan keuntungan itu, keutamaannya. Orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya serta bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ngaji ini bagian orang yang bersungguh-sungguh. Ini kita termasuk orang yang beruntung dalam usaha untuk menjadi hamba Allah yang baik. Apalagi pahalanya orang yang mengaji itu seperti jihad fisabilillah. Bahkan kata Rasulullah, orang yang dia memudahkan langkahnya untuk menuju majlisil ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Ya, semoga saja kita termasuk orang-orang yang robihat tijarah, yang mendapatkan keuntungan dalam usaha-usaha kita ini di dunia sebagai hamba Allah. Kita dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang fama robihat, yang tidak mendapatkan keberuntungan. Kita akan menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan, ya, sehingga kita akan selalu mendapatkan muhtadina, orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, coba kita baca dulu nih Pak, tadi dua ayat yang barusan kita maknai, artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dia mengolok-olok dengan mereka, dan dia membiarkan kesesatan mereka yang mereka dengan maka beruntung perdagangan mereka, dan tidak mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tidak mendapatkan petunjuk. Sekarang ayat yang berikutnya, ya. Lanjut ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hum, mereka. Kan ya, kemarin sudah kami sampaikan kan ya. Kalau ka seperti ini bentuknya, itu artinya seperti. Tapi kalau ka yang seperti orang yang duduk di kursi, itu engkau kan ya. Ilaika, kepadamu. Iyaka, hanya kepada. Alaika, atasmu kan ya. Fa, maka. Kalau wa, dan. Fa, insya Allah itu hafal kan ya.
Min dari. Fi dalam. Ala atas. Bi dengan. Ila ke atau kepada. An dari juga atau nah, sekalipun hanya hafal-hafal huruf-huruf ataupun kalimat-kalimat seperti itu udah lumayan kan ya. Itu udah pahalanya udah besar. Tinggal kita nanti usahakan yang lainnya. Apa artinya? Apa yang. Ya. Apa yang. Hu. Biasanya apa artinya Pak? Hu Pak? Artinya nya. Kan ya. Kalau yang mereka hum. Ya. Hu, hi, ha. Itu artinya nya. Namanya itu kata ganti orang ketiga. Tapi yang bentuk tunggal. Kalau ini bentuk banyak, jamak. Kalau ini bentuk tunggal, mufrad. Dan ya, hu, hi, ha. Itu nya. Bedanya itu, kalau yang ha sendiri itu dipakai nyanya untuk perempuan. Kalau hi, hu, itu untuk laki-laki. Allahu, Allah, dengan. Him, mereka. Him, hum artinya sama. Mereka. Kalau yang pakai kaf kum, apa artinya Pak? Kum, kalian kan ya. Sudah ada kan ya? Sudah pernah ya kan ya? Belum ya Pak ya? Oh sudah. Inna ma'akum. Nah, sesungguhnya kami bersama kalian. Pokoknya kalau pakai kaf kum itu kalian. Kalau pakai hak hum him, mau him itu mereka. Dan paling ini kan ya. Hum mereka fi di dalam tidak kan ya. Masalu perumpamaan. Masalu perumpamaan. Masalu apa artinya? Perumpamaan allazi orang yang. Allazi orang yang. Allazi apa artinya? Orang yang masalu allazi orang yang istauqoda dia menyalakan. Istauqoda dia menyalakan. Istauqoda apa artinya? Dia tahu menyalakan. Menghidupkan. Nah, bukan menyalakan mensalahkan ya. Bukan salah kan ya, tapi menghidupkan. Nah, kan ya, atau kalau kata orang Jawa ngurupno ya. Ngurupno. Nguripi. Ya, kalau nguripi itu menghidupi kan. Nyuruh. Menghidupkan kan ya, menyalakan. Istauqoda dia menyalakan naron api. Naron api. Naron. Apa artinya? Jadi bahasa Arabnya api nar atau naron, narun ya. Lama ketika. Lama apa artinya? Ketika aldoat dia menerangi. Aldoat dia menerangi. Aldoat apa artinya? Dia menerangi lama
ketika naron api istauqoda dia menyalakan allazi orang yang masa lalu perumpamaan adoat dia menerangi lama ketika haulahu sekeliling haula apa artinya sekitar maksudnya ya. Zahaba menghilangkan Zahaba apa artinya? Nah, arti aslinya zahaba itu pergi ya, karena bergandeng dengan huruf ba, huruf jarba itu berarti menghilangkan ya. Bahasa Arabnya emas itu juga zahab ya. Bahasa Arabnya emas itu zahab. Minaz zahabi wal fiddoti kata Allah, dari emas dan perak, sama dengan artinya pergi. Itu kenapa kok bahasa Arabnya emas itu zahab sama artinya pergi juga zahab tu ila suk, saya pergi ke pasar kan ya. Zahabun itu emas, karena emas ini termasuk harta yang paling mudah untuk kita bawa kemana-mana. Dan yang paling bisa, ya kan ya. Emas itu bisa kita bawa kemanapun. Bawa ke pasar pantas, bawa kondangan cocok, kan ya. Bawa tidur juga pantas, bawa ke WC pantas. Bawa kemana bisa. Selain emas nggak bisa. Mobil, harta kita. Itu hanya bisa dibawa jalan ke, mungkin kemana kan ya. Dibawa ke kamar mandi nggak bisa mobil itu. Ya, dibawa ke kamar tidur juga nggak bisa kan ya. Motor juga gitu kan ya. Jadi emas ini termasuk harta yang mudah kita bawa kemana-mana dan mudah hilang, ya kan ya. Mudah hilang emas ini kan ya. Mudah hilang, mudah kita buang, mudah kita jual. Semuanya serba mudah, ya kan ya. Mudah kita gadaikan juga kan ya. Kita kalau ngadaikan mobil Pak susah Pak, suratnya kan ya. Masih administrasinya itu agak dipersulit. Coba kalau bawa emas, kan ya, nggak usah repot-repot tuh. Nggak ada surat nggak apa-apa juga kan ya, langsung saya berikan, cair uangnya kan. Mudah hilang, mudah dijual, mudah segalanya, mudah dibawa kemana-mana dan serba cocok. Emas mau dipakai dimanapun cocok, dipakai di telinga cocok, di tangan cocok kan ya. Bahkan nanti tangan sampai penuh ini tetap cocok terus kan ya. Coba lihat orang Madura itu kan ya. Orang Madura itu kalau pakai emas segini, digoyang-goyangkan, masih pantas juga Pak kan ya. Nah, kadang dibawa dipakai di kaki, cocok. Seperti itu kan ya. Zahaba menghilangkan nuri cahaya. Nuri. Apa artinya? Kalau api, kalau nur cahaya. Hampir sama kan ya. Nar itu api, nur itu cahaya. Nar pakai alif itu api, nur itu cahaya. Ini ada hubungannya, ada kaitannya. Nar ini bahan apa namanya? Bahan kasarnya. Nur ini saripati. Cahaya ini berasal dari api, ya kan ya. Lampu ini cahayanya dari mana Pak? Dari api asalnya. Sehingga saripatinya menjadi cahaya. Lah, oleh karena itulah orang yang ada nama nurnya mesti keras dia wataknya. Coba kita perhatikan kan ya. Siapa saja tuh? Muhammad Nur ataupun Nurianti kan ya. Pokoknya yang ada nurnya itu biasanya agak keras. Ya. Nah, pokoknya semuanya Nur Aziza, Nur Afiza kan ya. Itu keras. Kenapa? Karena tak lepas dari filosofisnya nar. Api. Selalu membara terus kan ya. Seperti itu. Karena nur ini berasal dari nar. Ya, saripatinya api ini berupa cahaya kan ya. Lampu yang ada ini ya api awalnya sehingga terproses menjadi cahaya.
Nuri cahaya. Taroka dia meninggalkan. Taroka dia meninggalkan. Taroka. Apa artinya? Jadi bahasa Arabnya meninggalkan taroka, harta peninggalan orang mati namanya tirkah kan ya. Orang yang meninggalkan sholat namanya tarikus sholah kata Rasulullah kan ya. Orang yang tertinggal namanya matruk. Nah ya kan ya, matruk itu orang yang tertinggal. Kalau tertinggal dalam sholat namanya masbuk kan ya. Orang yang mengejar kan seperti itu. Taroka dia meninggalkan. Zulumatin kegelapan. Zulumatin kegelapan. Zulumatin. Apa artinya? Kegelapan. Yubsiruna mereka melihat. Yubsiruna mereka melihat. Yubsiruna apa artinya? Mereka melihat zulumatin. Kegelapan. Taroka dia meninggalkan nuri. Cahaya zahaba menghilangkan haula di sekeliling, adoat menerangi, lama ketika, naron api, istauqoda menyalakan, allazi orang yang zulumatin kegelapan nuri, cahaya taroka dia meninggalkan, yubsiruna mereka melihat, zahaba meninggalkan nuri, cahaya taroka dia meninggalkan. Ini menghilangkan, kan ya, bukan meninggalkan. Zahaba menghilangkan. Taroka dia meninggalkan nuri. Zulumatin kegelapan. Istauqoda menyalakan, naron api, allazi orang yang lama ketika, adoat menerangi, haula sekeliling, zahaba menghilangkan, gak ada merekanya, menghilangkan, zulumatin yubsiruna mereka melihat, nuri taroka dia meninggalkan, zulumatin allazi istauqoda naron lama adoat menerangi, haula sekeliling, nuri adoat menerangi, nuri adoat menerangi, haula adoat menerangi, nuri naron istauqoda taroka meninggalkan, zahaba zulumatin yubsiruna mereka kita ulang dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Masalu perumpamaan hum mereka
seperti masali, sama dengan ini perumpamaan alladzi, orang yang istauqoda, menyalakan naron, api fa, maka lama ketika adoat, menerangi ma apa yang haulahu, sekelilingnya, zahaba, menghilangkan Allahu, Allah bi, dengan nuri cahayahim, mereka wah, dan taroka dia meninggalkan hum, mereka fi, di dalam zulumatin, kegelapan lah, tidak yubsiruna, mereka melihat, tidak mereka melihat. Masalu hum ka masali allazi istauqoda, dia naron fa maka lama ketika adoat ma apa yang haulahu, sekelilingnya, zahaba Allahu bi nuri him wa taroka, dia hum fi, dida zulumatin la yubsiruna. Kita baca sekarang. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, maka dia menerangi apa yang sekelilingnya, dan dia di dalam tidak, sekali lagi perumpamaan mereka seperti perumpamaan orang yang menyalakan api, menerangi apa yang Allah dengan, dan tidak mereka Nah, bisa Pak ya? Hafal ya? Nah, ini kalau kita pahami Pak, luar biasa sekali, agar kita bisa berhati-hati dalam beramal. Karena ayat ini bercerita tentang amal seseorang yang dia itu tidak didasari dengan ikhlas, tidak didasari karena Allah, sia-sia kata Allah, percuma. Di sini Allah akan menggambarkan perumpamaan orang-orang munafik yang beriman, perumpamaan orang-orang munafik yang beramal. Kata Allah, perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Yang seharusnya api itu dinyalakan, kemudian dengan sinarnya itu bisa menerangi seluruh ruangan yang ada. Namun sayang kata Allah, dhahaballahu binurihim. Setelah sinarnya itu keluar, Allah hilangkan sinarnya itu. Apinya tetap hidup, tapi sinarnya nggak ada. Sehingga watarakahum fi dzulumatil la yubsirun, dan dia Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan, tidak mereka melihat. Jadi kata Allah, perumpamaan mereka orang munafik yang beramal itu seperti diibaratkan orang yang sedang menyalakan api, yang seharusnya dengan api lilin yang sekecil itu dengan sinarnya mampu menerangi ruangan yang begitu luas seperti ini. Namun sekalipun mereka itu sudah menghidupkan api, mereka tetap di dalam kegelapan. Artinya segala amalnya, ibadahnya, perbuatannya tidak ada gunanya. Yang seharusnya ibadah yang kita lakukan sekecil apapun, kalau didasari karena Allah, itu bisa memberikan kemanfaatan yang besar.
Artinya begitu pentingnya kita beramal beribadah itu karena Allah kan ya, tidak karena apapun dan karena siapapun. Kenapa? Karena amal-amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan tidak karena Allah ya seperti ini nantinya. Yang seharusnya kita mendapatkan manfaatnya lampu, lilin atau api sinarnya, tapi ternyata kita tetap berada di dalam kegelapan. Apinya tetap menyala, tetapi ruangan itu tetap gelap. Itu bagi orang-orang yang dia beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah itu kan ya, nanti di akhirat ada orang-orang yang oleh Allah itu dipanggil untuk pertanggungjawabkan amalnya kan ya. Ada 3 golongan. Yang dua-duanya itu ditolak oleh Allah karena tidak satu yang diterima. Yang pertama, Allah memanggil orang-orang yang dia beramal karena riya. Kata Allah, ya ibadi ma turiduna an ta'buduna fid dunya. Hambaku, sebenarnya kamu dulu beribadah, beramal itu di dunia untuk apa? Akhirnya mereka menjawab, ya Allah, aduh Gusti, saya ternyata beribadah dulu itu karena riya. Bukan karena kau, hanya menyesal. Kemudian apa yang Allah balas kepada mereka? Akhirnya Allah itu menyuruh malaikat, ya malaikati intaliku hadza ilan nar li'anna amalahu lam yasbut ilayya. Malaikat lemparkan saja orang ini ke neraka karena amalnya dia enggak nyampe padaku. Dia amalnya hanya nyampe pada orang-orang yang dia riya. Akhirnya malaikat melemparkan orang itu ke neraka. Kemudian dipanggil golongan yang kedua. Kata Allah dengan pertanyaan yang sama, ya ibadi ma turiduna an ta'buduna fid dunya. Hai hambaku, sebenarnya apa tujuanmu dulu menyembah kepadaku di dunia? Akhirnya orang itu juga menyesal. Kenapa? Karena dia beramal, berbuat, beribadah juga tidak karena Allah. Sekalipun tidak riya. Wahai Tuhanku, aku beribadah kepadamu hanya untuk memanfaatkan orang lain. Mohon maaf saja kan ya. Ini hampir sama dengan orang-orang yang dia rajin ibadah. Itu hanya untuk suaranya. Kan ya. Biar dicoblos, biar apa. Seperti itu kan ya. Dia rajin menyumbang masjid ini biar orang-orang yang berada di sekitarnya itu dia mendukungnya. Ya orang-orang seperti itu karena tidak ikhlas, karena tidak hanya di akhirat nanti yang menyesal, tetapi dunia pun juga mereka rugi kan ya. Terkadang orang seperti itu kan ya, sumbang apa ke masjid, ternyata tidak menang, diambil lagi sumbangannya karena nggak ada suaranya. Ambil lagi kedua. Ini terjadi nih Pak di Jawa itu kan ya, ada seorang anggota itu yang menyalurkan legislatif kan ya, dia karena menyumbang di masjid itu karpet tidak menang, hanya diambil lagi kan ya. Berarti itu kan menunjukkan bahwa orang itu tidak ikhlas. Seharusnya itu nggak usah dihubungkan dengan apa yang saat itu dia inginkan, apa yang saat itu dia lakukan kan ya. Kalau memang dia ingin beramal saja karena Allah. Akhirnya kedua-dua orang itu ditolak oleh Allah. Kemudian Allah memanggil golongan yang terakhir. Ya ibadi ma turiduna an ta'buduna fid dunya. Kata Allah, ya hambaku, apa tujuanmu dulu menyembah kepadaku di dunia, beramal di dunia? Kemudian orang itu menjawab, ya Rabbi na'budu ilaika, kami ini menyembah kepadamu kama amartani, seperti apa yang kau telah perintahkan kepadaku. Artinya orang itulah yang benar, ikhlas karena Allah. Akhirnya Allah menyuruh malaikat, ya malaikati intaliku hadza ilal jannah, antarkan orang ini ke dalam surga. Ini hadis qudsi, Pak. Jadi kata Rasulullah nanti ada 3 golongan itu yang akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan di dunia. Kedua-duanya ditolak, satu yang diterima. Yang diterima itu adalah orang yang ikhlas. Makanya penting kita apapun yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas ya seperti ini kata Allah. Perumpamaan orang-orang itu kata Allah di belakang kan ya, orang munafik, keimanannya, amalnya. Itu seperti orang yang sedang menyalakan api yang seharusnya dari api itu dia mampu untuk menerangi ruangan yang besar, tetapi karena tidak karena Allah hilangkan sinarnya itu. Sekalipun apinya hidup, mereka tetap di dalam kegelapan, la yubsiruna, tidak mereka melihat. Amalnya, perbuatannya tidak bisa mengantarkan dia untuk menjadi orang semakin baik, justru sebaliknya. Kan ya, yang mudah-mudahan saja oleh Allah kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan, amal-amal, ibadah-ibadah yang tidak ikhlas. Karena percuma sebanyak apapun. Ya, Allah lebih suka orang yang dia beramal sedikit sekalipun ikhlas, apalagi yang
yang banyak. Banyak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun itu harus dengan ikhlas kan ya. Makanya setiap ibadah amal itu ada niatnya. Salat ada niatnya lillahi ta'ala, wudu ada niatnya lillahi ta'ala. Ujung-ujungnya semuanya itu pasti lillahi ta'ala, termasuk di dalam melihat. Satu ayat lagi ya. Ini pendek-pendek ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa. Maka hum. Merekalah. Tidak. Summun tuli. Summun tuli. Summun. Apa artinya? Tuli bukmun bisu. Bukmun bisu. Bukmun. Apa artinya? Bisu umyun buta. Umyun buta. Umyun. Apa artinya? Buta yarji'una mereka kembali. Yarji'una mereka kembali. Yarji'una. Apa artinya? Mereka umyun. Buta bukmun. Bisu summun. Tuli bukmun. Umyun. Yarji'una. Summun. Bukmun. Umyun. Yarji'una. Bismillahirrahmanirrahim. Summun. Bukmun. Bisu. Umyun. Fa. Maka. Hum. Merekalah. Tidak yarji'una. Mereka kembali. Summun. Bukmun. Umyun. Fa. Hum. La. Yarji'una. Kita baca tuh. Maka mereka Balik. Sekali lagi tuh. Kembali. Mereka oleh Allah dikatakan tuli, bukan tidak mendengar, tapi apa yang dia dengar itu tidak mampu untuk merubah dirinya. Siapa sih yang nggak mendengar adzan? Tapi tidak semuanya datang ke masjid. Itu Allah katakan tuli. Kemudian bukmun bisu, bukan mereka artinya tidak mampu bicara, tapi tidak sanggup untuk mengatakan yang benar. Selalu berbohong saja, selalu menipu. Umyun buta, bukan artinya mereka nggak punya mata, tapi tidak mampu melihat kebenaran. Ya, sumun, bukmun, umyun, fahum, layar, tidak mereka kembali, tidak kembali kepada kebenaran. Pak ya, coba ini kan ya, ini Pak, apa namanya urutannya kan ya, kalimatnya ini luar biasa Pak. Ini ada hubungannya dengan seseorang kan ya, ada hubungannya dengan manusia. Sumun tuli buta. Kenapa kok Allah urutkan tuli, setelah tuli baru bisu, kemudian buta? Kenapa kira-kira Pak? Kok enggak tuli, buta, bisu? Tapi tuli, bisu, karena tuli ini ada hubungannya dengan bisu. Dan bisu tidak ada hubungannya dengan buta. Coba perhatikan, kalau ada orang bisu, rata-rata tuli. Ya kan ya? Tapi tidak akan buta. Orang yang buta justru ininya lebih berfungsi. Pendengarannya, dengannya, sama lisannya. Justru orang buta itu dia lebih sensitif mendengarkannya, seperti itu. Banyak sekarang kan ya tunanetra yang hafal Al-Qur'an. Dari apanya? Dari pendengarannya sangat tajam. Di 2 tahun yang lalu kan ya, di Sukojadi itu biasanya setiap bulan Ramadan dia selalu kontrak undang tahfidz Quran kan ya untuk jadi imam. Kebetulan 2 tahun yang lalu itu dia buta tunanetra Pak.
Kebetulan kami ngisi di situ kan taraweh kan ya, malam yang ke-7. Luar biasa sekali hafalannya. Tunai terbadan. Itu menunjukkan bahwa orang yang buta ini pasti punya keistimewaan. Pendengarnya lebih tajam dan juga lisannya ataupun ucapannya lebih fasih. Tapi kalau ada orang yang tuli, itu rata-rata bisu. Atau ada orang yang bisu, rata-rata tuli. Coba kita perhatikan nanti. Kalau ada orang bisu kan ya, itu semuanya pasti tuli. Jadi itu artinya bahwa hubungan mulut ini dengan telinga. Kalau mata itu nggak ada hubungannya dengan telinga dan ya tersendiri. Tapi kalau mulut dengan telinga, ada orang bisu dia pasti tuli. Kan ya seperti itu. Nah ini makanya Allah ini sebutkan summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Dan ini Pak juga doa ya. Kalau dulu biasanya doa untuk membungkam orang kan ya. Seperti itu. Biasanya dulu itu kami pernah diajari kan ya. Itu untuk selanya biar anjing kan ya. Nah, itu kalau kita bacakan itu dengan dilempari pasir, dia akan hilang galaknya kan ya. Seperti itu. Tapi kita harus yakin. Kalau ragu-ragu tetap galak dia kan ya. Kita baca sembung tapi masih takut ya. Tetap galak anjingnya kan ya. Seperti itu kan ya. Jadi kata Allah summun bukmun umyun fahum layar tuli bisu buta maka mereka tidak kembali. Yang buta itu mata hatinya, yang tuli itu pendengarannya, yang bisu itu ada ucapannya. Tidak bisa mengucapkan berkata-kata dengan baik dan benar. Ya kan orang-orang munafik seperti itu. Omongannya, pembicaranya itu selalu mengandung unsur dusta, bohong. Ya, seperti itu. Dan mereka itu juga buta kata Allah. Tidak bisa melihat kebenaran. Fahum la yarji'un. Maka mereka tidak kembali. Ya. Jadi paham Pak ya? Nah, kita baca lagi dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Perum dia menyalakan api, maka ketika menerangi yang sekelilingnya Allah dengan cahaya mereka dan dia tidak mereka melihat Alhamdulillah kan ya. Hafal Pak ya. 4 ayat malam hari ini yang kita hafal. Berarti sudah 18 ayat semuanya. Khusus surat Al-Baqarah sudah kita kuasai. Tambah 7 ayat surat Al-Fatihah. Nah, ini 7 ayat semuanya kan ya Fatihah kan ya. Karena surat Al-Fatihah itu sab'ul matsan, 7 ayat yang diulang-ulang. Wallahu a'lam sawab. Ya mungkin sampai di sini saja Pak ya. Untuk ngaji kita pada malam hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang sahibul Quran kan ya. Agar nanti kita oleh Allah diberi syafaat kan ya. Dan juga agar Allah nanti memuliakan kita di akhirat. Karena kata Rasulullah ada orang-orang yang dipanggil oleh Allah sebagai ahlallah, keluarga Allah, yaitu orang-orang yang di dunia dia menjadi ahlul Quran, sahibul Quran, orang yang cinta senang pada Al-Quran, baik membaca, mempelajari dan bahkan mengamalkan. Mudah-mudahan saja Allah masih memberikan kita umur yang panjang agar kita terus bisa menambahkan amal hidup ini kan ya. Dan semoga saja kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.